Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita mempelajari bahasa Indonesia SMA kelas 10. Adapun materinya yaitu mengenai teks laporan hasil observasi. Menyusun ringkasan dengan mengidentifikasi ide pokok. Dan yang menjadi pembahasan hari ini mengenai ide pokok. Sebelum menyusun ringkasan, Anda mencari ide pokok dalam wacana ya. Apakah Anda paham atau pernah mendengar yang namanya ide pokok? Yap. Ide pokok itu sama dengan gagasan utama, gagasan pokok, gagasan utama. Kita lihat pengertiannya. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan. Paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok atau gagasan utama. Nah, ingat ya, ide pokok itu terdapat di dalam kalimat utama. Selanjutnya, apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok. Hanya ada satu kalimat utama atau ide pokok. Selanjutnya, ciri-ciri ide pokok. Yang pertama, memiliki kalimat pendukung, kalimat pengembang atau penjelas. Ide pokok itu pasti ada namanya kalimat penjelas. Yang kedua, ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Yang ketiga, inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Itu dia ciri ide pokok. Yang ketiga, inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasannya. Di situ dia topik utamanya, pokok utamanya untuk melanjutkan kalimat-kalimat berikutnya yang dinamakan kalimat penjelas. Selanjutnya, jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Yang pertama, paragraf deduktif. Gagasan utamanya terletak di awal kalimat. Yang kedua, paragraf induktif. Gagasan utamanya terletak di akhir kalimat. Yang ketiga, paragraf campuran. Gagasan utamanya terletak di awal dan akhir kalimat. Nah, kalian bisa membuatnya menjadi huruf dik. Deduktif, induktif, dan campuran. Deduktif ini awal, induktif ini akhir, C ini awal dan akhir. Bagaimana? Sudah paham kan? Selanjutnya adalah cara menentukan ide pokok secara garis besar ada dua, yaitu sesuai dengan jenis paragrafnya. Pertama, cara menentukan ide pokok pada paragraf yang memiliki kalimat utama sangatlah mudah, yaitu dengan mengambil isi kalimat utama itu sendiri. Berdasarkan letak gagasan utamanya, kalimat utama atau ide pokok itu terbagi tiga: deduktif,
induktif dan campuran, atau kita singkat DIC, deduktif, induktif, dan campuran. Dan itu kalimat utamanya atau ide pokoknya hanya ada satu. Yang kedua adalah cara menentukan ide pokok pada paragraf yang tidak memiliki kalimat utama, yaitu dengan menyimpulkan isi paragraf tersebut. Bagaimana cara menyimpulkannya? Nah, ini biasanya terletak pada berita. Dalam paragraf berita itu, terkadang ada yang memiliki ide pokok atau kalimat utama, bahkan tidak memiliki kalimat utama. Nah, untuk itu kita menyimpulkannya. Seperti contoh, banjir melanda daerah Sumatera Selatan dengan ketinggian 1 meter. Banjir juga melanda wilayah Tangerang, Banten dengan ketinggian yang sama 1 meter. Seolah tak mau kalah, ibu kota Jakarta pun dilanda banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Nah, contohnya, reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan dengan melata atau merayap. Contohnya, ular, kadal, buaya, dan penyu. Mereka bertulang keras dan memiliki sisik pada kulit. Umumnya, mereka bertelur di darat. Walaupun ada juga reptilia yang melahirkan anak. Reptilia adalah hewan berdarah dingin. Suhu tubuhnya menyesuaikan suhu udara luar. Namun, hal ini tidak berarti hewan reptilia suka daerah dingin. Reptilia tidak tahan hawa dingin. Tidak ada reptilia yang tinggal di daerah kutub. Nah, kita buat contohnya. Kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Yang namakan kalimat utama itu kalian harus membuat seutuhnya sampai titik. Itu namanya kalimat utama. Dan kebetulan ini kalimat utamanya berada di awal paragraf. Dan ingat, ketika kalian membahas atau membaca sebuah paragraf, kalian dan jika kalian disuruh untuk mencari ide pokok, kalian hanya melihat paragraf kalimat pertama dan kalimat terakhir. Apakah kalimat pertama itu dia bersifat umum? Maka itulah dia. Dan jika paragraf kalimat terakhir itu bersifat umum, maka itulah dia. Dan jika berdua dan dua-duanya, nah itu yang dinamakan campuran. Ide pokoknya apa? Pembahasan tentang reptilia. Jadi, ide pokoknya ini hanya bersifat spesifik saja. Kalimat utamanya dari awal sampai titik, ide pokoknya ini membahas mengenai apa? Dia membahas tentang apa? Nah, pembahasannya tentang reptilia. Jadi di sini lebih sedikit pembahasannya. Dan ini termasuk paragraf deduktif atau gagasan utamanya di awal kalimat. Ini adalah tugas The Topeng Museum Angkut. Tugas ini ada dalam buku bahasa Indonesia kalian. Ada 5 paragraf. Dan tugasnya adalah berdasarkan wacana tersebut, tentukan ide pokok tiap paragraf. Nah, kalian menentukan ide pokoknya setiap paragraf. Yang ditulis ini adalah ide pokok. Oke, itu adalah penjelasan mengenai ide pokok. Terima kasih. Selamat mengerjakan.